Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya selaku panitia acara Halal Bihalal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang sudah berkenan hadir untuk acara ini, Halal Bihalal Keluarga Besar PMI Kota Depok. Semoga apa yang kita lakukan saat ini dengan bersilaturahmi dan saling maaf-memaafkan bisa membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara Halal Bihalal ini dilaksanakan berbeda dengan biasanya karena kita masih mengalami masa pandemi COVID-19. Untuk itu pelaksanaan kita lakukan secara virtual. Adapun pada hari ini, alhamdulillah yang hadir cukup banyak, ya, yang terdiri dari unsur Dewan Kehormatan, pengurus PMI kecamatan atau kota, staf markas, staf UDD, relawan, dan PMR atau Forpis. Diprediksi kurang lebih 100 undangan yang kita sebarkan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Mohon izin kalau saya boleh berpantun, minum kopi di bawah pohon pandan, ditemani lagu yang asal di hati, lebaran tanpa saling memaafkan ibarat sayur tanpa terasi. Cakep. Sambutan Ketua Palang Merah Indonesia Kota Depok kepada Dr. Andes Haji Budi Miras Madudin MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, rekan-rekan, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah menggagas kegiatan virtual ini. Terus terang, Bu Yulis, Pak Eka, ini virtual pertama ya di Kota Depok dalam bentuk halal bihalal secara daring. Ya, kita sampaikan ini keren abis. Ya, Insya Allah. Apalagi tadi dimulainya jam 16:01. Sangat bagus nih, membiasakan disiplin. Ya, apresiasi dan tepuk tangan untuk panitia ya. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam momentum halal bihalal virtual ini, saya atas nama pribadi dan Ketua Palang Merah Indonesia Kota Depok menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ya, selama dalam pergaulan, selama dalam bercengkrama saya di PMI, di markas, di UDD, jika ada hal-hal yang tidak berkenan, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah teman-teman pasti membuka diri, membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada kami, kepada rekan-rekan pengurus dan markas yang lainnya. Terutama kepada teman-teman UDD dan markas yang sering kali kami bersentuhan. Ya. Selanjutnya rekan-rekan, di hari ini kita kembali fitri. Ya. Kita kembali fitri, oleh karena itu jika nanti suatu saat kita ketemu muka, bertatap muka, kita diperbolehkan untuk bersalaman secara jarak jauh, tidak bersentuhan. Saya ingin ingatkan teman-teman, setelah selesai bulan suci Ramadan ini, untuk tetap senantiasa meningkatkan kinerja dan kerja kita. Ya, dengan cara itu tadi, meningkatkan dan mempedomani aturan dan ketentuan, kemudian senantiasa mempedomani tata kelola keuangan, dan melayani dengan ikhlas dan tulus hati. Tapi ada 3 hal penting terkait dengan pandemi ini. Yang pertama, jangan lengah karena COVID-19 belum musnah. Yang kedua, waspada, COVID-19 masih ada. Yang ketiga, jangan santai karena COVID-19 masih mengintai. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ceramah anak-anak, tolong agama duduk jauh. atau mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Zamzami SPDI. Kepada Al-Ustadz Bapak Zamzami SPDI, dipersilakan. Mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada sore menjelang senja hari ini, di hari Minggu tanggal 16 Mei bertepatan dengan tanggal 5 Syawal, Allah masih berikan kita begitu banyak nikmat, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Terlebih Allah berikan kita nikmat yang begitu berharga, begitu besar,
itu berupa kekuatan hidayah, taufik, serta inayahnya, ridhonya, sehingga sore ini kita bisa sama-sama bisa bermuajahah, bertatap muka dalam acara halal bihalal secara virtual yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia Kota Depok. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini yang kita laksanakan mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Salawat Rabbal diri kalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah keharibaan junjungan alam, manusia mulia yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Mulia, manusia agung yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Agung, manusia besar yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar. Atas perjuangannya lah hingga sampai detik ini kita bisa merasakan kehidupan yang begitu terhampar, ilmu pengetahuan yang begitu banyak membawa manfaat untuk kemaslahatan kehidupan kita di dunia ini, dan mudah-mudahan kita bisa merasakan dan juga bisa menikmati hamparan ilmu pengetahuan ini demi kemaslahatan umat secara menyeluruh, bil khusus di Kota Depok. Pertama yang saya hormati Ketua Palang Merah Indonesia Kota Depok, Bapak Haji Siraj Imaduddin MSI. Mohon maaf Pak bila ada salah penyebutan nama, beserta seluruh jajaran staf PMI Kota Depok yang diantaranya ada Ibu Yulis, ada Bapak Eka Bahtiar, dan juga di sini kalau saya lihat ada Mr. Kartono. U-nya apa saya juga nggak tahu karena yang tampilan di layarnya ya seperti ini. Mr. Host yang saya hormati, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit ilmu yang saya miliki yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua. Terlebih juga yang saya hormati Kepala Markas PMI Kota Depok sekaligus Menteri Perhubungan PMI Kota Depok, karena yang menghubungi saya ya hingga bisa hadir dan bisa bertatap muka bersama rekan-rekan PMI Kota Depok, Mr. Imron Maulana SPD. Nggak asing buat saya, nggak bosan, mudah-mudahan saya bermuajahah bertemu dengan Bapak Imron Maulana SPD. Hadirin wal hadirat seluruh jajaran pengurus dan juga anggota PMI Kota Depok, tidak kata dan juga ungkapan yang paling berharga yang patut kita lontarkan pada sore hari ini kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah hingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang, sehat walafiat, pasca kita ditinggalkan oleh bulan mulia, bulan agung, bulan suci, bulan yang bertebaran ganjaran pahala yang begitu besar, begitu banyak yang Allah turunkan kepada kita selaku hambanya, ya demi mengajarkan kita bagaimana kemudian kita diajarkan oleh Ramadan itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesan, banyak pelajaran, banyak hikmah yang telah Ramadan berikan kepada kita. Salah satunya adalah bagaimana Ramadan menguji kita untuk banyak-banyak bersabar dengan diwajibkannya kita berpuasa selama sebulan penuh. Yang untuk kemudian di malam harinya Ramadan juga mendidik kita, mengajarkan kita bagaimana untuk kita mengisi malam-malam bulan suci Ramadan dengan banyak-banyak bertaqarrub kepada Allah berupa qiyamul lail, salat sunnat tarawih, tadarusul Quran, iktikaf, ala kulli hal. Pokoknya banyak dah yang diberikan Ramadan kepada kita dalam rangka mendidik kita untuk bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, kita semakin dekat kepada Allah, yang kemudian mudah-mudahan hablum minallah itu Allah jadikan satu daripada tiket kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bil khusus Bapak Ketua PMI Kota Depok beserta jajarannya yang saya muliakan dan saya hormati, bahwa kemudian setelah hablum minallah itu kita lakukan selama sebulan penuh, maka semuanya akan terasa sia-sia, akan terasa hampa, akan terasa tak bernilai, tak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala di bulan peningkatan amal bernama Syawal ini kemudian kita tidak melakukan hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Karena kata Rasulullah, Ramadan itu adalah yukaffirudz dzunub, menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah.
hak-hak Allah yang selama ini kita langgar, kita dustakan, kita durhakai, dengan Ramadan itu mudah-mudahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lantas kemudian itu akan tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala ada hak-hak antar sesama manusia, hak-hak adami yang kita langgar. Maka di bulan Syawal ini yang merupakan bulan peningkatan amal perbuatan kita selaku hamba Allah ini, melakukan satu kegiatan tradisi kebiasaan yang bernama istihlal, atau yang disebut kalau bahasa Depoknya itu adalah halal bihalal. Nah, ini adalah satu manfaat dan satu kesempatan, satu momentum Idul Fitri yang harus kita gunakan, harus kita jadikan sebuah momentum ajang untuk bagaimana kemudian mempererat hak-hak kita sebagai makhluk adami atau ciptaan Tuhan yang bernama manusia. Sebagaimana tadi Bapak Ketua sampaikan bahwa ketika kita bermuasyarah, bergaul kepada antar sesama, bil khusus di internal lembaga instansi PMI Kota Depok, pasti di sana sini banyak ucapan, banyak kata, banyak perilaku yang sedikit banyak menyinggung, melukai hati antar sesama kita sebagai manusia. Sebab ada ungkapan pepatah yang sangat elok yang harus kita jadikan sebuah batu loncatan bagaimana kemudian kita menyadari diri kita sebagai sesama antar makhluk dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekurus-kurusnya ikan pasti punya daging dan segemuk-gemuknya ikan pasti punya tulang. Apa ini maksudnya? Bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya kita, amal perbuatan yang kita lakukan pasti sedikit banyaknya di sana juga banyak kesalahan. Tapi jangan salah, sekurus-kurusnya orang, sekurus-kurusnya ikan maksud saya, sedikit-dikitnya amal ibadah seseorang, pasti di sana sini juga ada sisi amal baik yang pernah dia lakukan. Bahwa ketika di momen Idul Fitri ini kita dianjurkan untuk istihlal, berhalal bihalal, memaafkan antar satu dengan yang lainnya, maka disinilah kita harus berbesar hati untuk membuka hati bahwa bagaimana kemudian kita harus mampu mencari amalan dan ganjaran yang luar biasa, bukan ganjaran biasa. Sebab kalau ada orang berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang lain itu meminta maaf di bulan Syawal ini, di Idul Fitri ini, dan kemudian orang itu memaafkannya, maka kalau perbuatan itu dianggap biasa oleh Rasulullah SAW. Karena orang itu selalu baik. Kalau orang baik minta maaf kepada kita, orang nggak pernah punya salah meminta kata maaf kepada kita, lantas kita maafkan, itu mah ganjarannya biasa, Pak. Tapi kemudian yang luar biasa itu, mampukah kita memberikan kata maaf, membuka batin hati kita untuk memberikan maaf kepada orang yang jahat sama kita, orang yang selalu menyakiti dan melukai, menggores hati kita dengan ucapan dan kata-katanya yang begitu menyakitkan. Kemudian di bulan Syawal ini yang dianjurkan kita untuk istihlal atau halal bil halal, maaf bil maaf, kosong dan mengosongkan kesalahan antar sesama, kemudian kita memberi maaf kepada orang itu, maka itulah yang disebut dengan ganjaran dan amalan luar biasa. Ada satu cerita bahwa satu ketika Rasulullah SAW berada di dalam masjid bersama para sahabat dan juga para tabi'in, dan ketika Rasulullah sedang asik berbicara, Rasulullah menghentikan pembicaraannya, lantas mengajak dan menghimbau kepada seluruh sahabat yang ada di dalam masjid tersebut dengan himbauan, wahai para sahabat, berdirilah kalian semua, mari kita sambut kehadiran kedatangan orang yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Semua sahabat ini dak-dikduk, siapa gerangan kira-kira orang itu yang sampai dikatakan oleh Rasulullah akan memasuki surganya Allah tanpa dihisab. Selesai Rasulullah mengatakan demikian, maka masuklah seseorang, hadirlah seseorang dari pintu masjid dengan penampilan yang tidak luar biasa, penampilannya biasa-biasa saja, udeng-udengnya nggak gede bakul kata-kata orang Depok mah, pakai sarungan, pakai pangsian, pakai kopiahan, nggak melambangkan orang ini hebat, jadi harapan orang banyak. Nah, lantas para sahabat berkata dan bergumam, ya Allah, tibang model kayak begini dijamin masuk surganya Allah tanpa dihisab. Rasulullah, bagaimana sih ini kalau bahasa Depoknya begitu. Lantas duduk orang itu di samping Rasulullah.
Selesai hari itu, kemudian esok harinya Rasul bersama sahabat kumpul kembali. Hari ketiganya juga kumpul kembali. Begitu sampai hari ketiga, Rasulullah juga tetap mengatakan, wahai para sahabat, mari kita sambut bersama-sama hamba Allah, umatku yang akan memasuki surganya Allah tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sahabat di hari kedua, di hari ketiga, ketika Rasulullah mengatakan, menginformasikan, menghabarkan berita bahwa ada orang dari kalangan umat Rasulullah yang akan masuk surga tanpa dihisab, ini semuanya dag-digdug. Ternyata di hari ketiga orangnya masih tetap sama. Orangnya itu-itu juga. Jadi kalau saya contohkan, orangnya Pak Imron juga. Jadi hari pertama orang yang dijamin masuk surga tanpa dihisab Pak Imron. Orang kedua yang dijamin masuk surga tanpa dihisab Pak Imron. Orang ketiga yang dijamin masuk surganya, kata Rasulullah, tetap masih Pak Imron dengan tampilan yang biasa seperti biasa. Amin. Contohnya, Amin, amin. mudah-mudahan saya dan Amin. ya, Pak Amin. dan lain sebagainya. Ya Pak Imron, amin kencang banget lempengan ini mah. Siapa yang masuk surga tanpa dihisab gak mau. Begitu. Nah, lantas setelah hari ketiga, mohon maaf ini kalau virtual begini Pak, memang rada-rada ribet saya juga kalau ngomong. Pak Ketua masuk surga dong. Para sahabat diantaranya Sayyidina Umar Ibnul Khattab ini sowan kepada Rasulullah. Minta izin kepada Rasulullah agar diizinkan ngendong. Ngerti ngendong? Nginep. Ngerti nginep? Bermalamlah kalau bahasa Indonesia baiknya. Ngapain ini Sayyidina Umar Ibnul Khattab mau nginep, mau bermalam di rumah orang yang tadi ditakdirkan Allah masuk surganya tanpa dihisab? Ternyata Sayyidina Umar punya niat untuk mengetahui kira-kira amalan hebat apa yang dilakukan orang ini sampai Rasulullah baginda yang mulia mengatakan orang ini akan dimasukkan surganya Allah tanpa dihisab. Begitu ceritanya Pak. Jadi simak pelan-pelan aja, beginilah virtual memang. Akhirnya selama 1 minggu Sayyidina Umar itu nginep di rumah orang yang tadi, ya di rumah Pak Imron lah gitu ya. Di rumah Pak Imron ceritanya, atau di rumah Haji Dudit, atau di rumah Pak Kartono ya, atau di rumah Bu Yulis, di rumah siapa aja yang punya nanti sifat yang saya akan disebutkan ini. Ternyata di hari pertama orang itu sholat malamnya biasa saja. Ternyata sedekahnya juga biasa saja. Ternyata zikirnya juga biasa saja. Ternyata amalan-amalan itu enggak dahsyat menurut penglihatan dan pantauan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Lantas kemudian kenapa Rasulullah bisa mengatakan orang ini akan memasuki surganya Allah tanpa dihisab? Akhirnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab ini penasaran. Ketika penasaran ditanya langsung sama Pak Imron. Imron, bahasa begitu tuh. Nih alhamdulillah Sayyidina Umar nanyanya Pak Imron Rosadi ini. Imron Rosadi, Imron Maulana. Lu kan kemarin kata Nabi dijamin masuk surga tanpa dihisab. 3 hari lagi Rasulullah mengatakan dan menjamin lu masuk surga tanpa dihisab. Gua lihat ibadah lu biasa-biasa aja, Imron. Kata Sayyidina Umar nih. Sholat lu biasa aja, ya. Sholat fardu lu biasa aja, sholat sunat lu bahkan sering lu tinggal. Zikir lu biasa-biasa aja. Habis assalamualaikum juga serogleos. Allahumma lantas jalan. Sedekah lu juga biasa aja kalau dibandingkan dengan sedekah gua, kata Sayyidina Umar bin Khattab begitu. Ini kepada orang itu di Mekah. Akhirnya lantas amalan apa sih kira-kira yang sampai membuat Rasulullah melalui wahyu yang disampaikan malaikat Jibril atas perintah Allah menjamin kamu masuk surga tanpa dihisab? Apa jawab Pak Imron? Ya, orang itu tuh dulu yang di zaman Rasulullah dijamin masuk surganya Allah. Akhirnya jawab Pak Imron begini, saya mah begini Mar. Sayyidina Umar, saya pernah belajar sama Rasulullah dan dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun, ada 3 kelompok manusia, tuh 2, 3. Mudah-mudahan kita ada di salah satu dari 3 kelompok ini nih. Kagak 3-3-nya dah, 1 saja. Ada 3 kelompok manusia yang akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dihisab. 1, kata Pak Imron nih, kata orang yang dulu di Mekah bersama Rasul dijamin masuk surga tanpa dihisab. 1, ta'fu aman zolamak. Lu sanggup nggak memberikan kata maaf kepada orang yang pernah nyakitin dan ngezolimin lu? Sanggup nggak Pak kira-kira? Orang kan kalau jahat, idealnya kita bahas dengan jahat. Kan begitu kalau kebiasaan orang. Orang kalau suka berbuat zolim, enaknya kita balas dengan perbuatan zolim. Itu kata logika kita, kata kebiasaan kita. Tapi mudah-mudahan bukan kebiasaan orang-orang PMI. Karena selama ini orang PMI mah saya lihat kerjaannya gigih-gigih. Kagak tebang pilih dan acara balas dendam. Amin. Dia pernah disakiti oleh kelompok orang yang ada di situ. Amin. Tapi giliran masa Covid dan pandemi ini mah giliran disinfektan. Amin. Disinfektan ya namanya. Giliran nyembur mah giliran nyemprot main nyemprot baik. Gitu kan. Kagak ada tebang pilih. Ada orang di sini yang pernah jolimin gua, nyakitin gua, blok belah sono jangan semprot, biarin dia kena Covid semuanya. Enggak begitu kan? Enggak ada balas dendam. Itu kalau saya lihat di apa namanya di media-media YouTube
ya di YouTube atau di Facebook. Ya kebetulan saya bersahabat dengan Pak Imron. Bagaimana kemudian gigih dan luar biasanya perjuangan relawan para anggota dan juga ya laskar apa askar, ya askar pasukan, prajurit PMI tanpa lelah, tanpa mengenal kata letih untuk senantiasa membantu ya sesama ya warga masyarakat Indonesia khususnya di Kota Depok. Ya di Kota Depok untuk bagaimana kemudian terbebas dari masa pandemi ini. Nah, itu yang menjadi kunci kata orang itu dijamin masuk surganya Allah tanpa dihisab. Jadi memaafkan orang yang pernah menzolimi, menyakiti kita. Kemudian kita di bulan ini sanggup apa enggak? Sebab banyak kadang-kadang orang melalui media sosial, media elektronik, media cetak, WhatsApp, ya Instagram dan lain sebagainya dah namanya, itu di hari raya ini kemudian berucap ya mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Giliran lebarannya berlalu terus baik, watak aslinya muncul lagi. Episode marahannya berlanjut. Ini tak sedikit ya di kalangan kita, di lingkungan kita orang-orang seperti itu. Artinya yang ketika di momen lebaran Idul Fitri ini dia mengucapkan kata maaf, minta dihalalkan segala kesalahannya, lantas kemudian besok berulang kembali dengan ya kesalahan-kesalahan serupa yang pernah dia lakukan. Nah, maka mudah-mudahan di momen Idul Fitri ini yang setiap orang itu tidak tentu atau belum tentu bisa mengatakan dia layak untuk beridul fitri. Sebab kalau bahasa lebaran, setiap orang boleh berlebaran. Mau dia tidak puasa kek, mau kagak terawih sama sekali kek, mau enggak sedekah pisan kek, ya ketika momen lebaran saat tanggal 1 Syawal boleh ikut lebaran. Tapi ingat, tidak setiap orang layak untuk meraih gelar beridul fitri. Karena Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kejadian asal, kembali kepada kejadian semula, kembali kita ke dan kesucian kita. Kayauma waladathu umuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bayi kan kalau baru lahirkan rezekinya kan lancar Pak ya. Ya, ada tetangganya bawain popok, ada tetangganya bawain pampers, ada tetangganya bawain segala macam makanan dan lain sebagainya, rengginang, renggining, ya alasannya buat mapas emaknya habis beranak dan lain sebagainya. Walaupun itu si bayi tidak kuat makan rengginang, tetapi karena memang rezeki si bayi yang tanpa dosa itu lancar, apapun yang dia bisa dapat di hari kelahirannya. Nah, mudah-mudahan di momen Idul Fitri ini kita bisa meraih gelar dan predikat itu ya sampai kita mendapat sertifikat dan label di hadapan Allah dengan ucapan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu nanti aman haromak. Kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Ini amalan orang itu yang dimasukkan surganya Allah tanpa dihisab. Jadi yang pertama adalah memaafkan orang yang perhatiannya. Ini adalah orang yang baik, orang yang dermawan kepada orang yang koret kalau bahasa kitanya. Orang yang dermawan baik kepada ini susah. Pak Imron umpamanya koret sama saya, logika saya akan berkata nanti lo kalau lu minta sama gua pahit bakal gua kasih. Pasti begitu. Tapi kemudian ketika ada orang berhadapan dengan orang yang tidak pernah memberi, lantas ketika orang itu meminta bantuan kepada kita lantas kita bantu, maka kemudian orang itu meraih gelar masuk surganya tanpa dihisab. Mudah-mudahan semua prajurit dan juga relawan-relawan PMI ini meraih posisi yang kedua ini. Ini pasti mudah-mudahan. Karena kalau saya lihat ya aksinya dan juga luar biasa ya, aksinya pengabdiannya untuk Kota Depok khususnya ini PMI semuanya luar biasa ya. Saya lihat di situ di bawah komandonya siapa ya, kalau seandainya markas PMI ya Pak Imron, mungkin yang pakai APD ya Pak Imron kali gitu, atau Pak Haji Dudit kali ya Haji Dudi Mirza kali ya pakai APD yang ikut-ikut nyemprot. Bagus Pak. Saya juga kalau diajak saya mau ya, saya mau ya, karena diajak alhamdulillah ya. Di Gang Mandor sini di Bojong Pondok Terong juga banyak orang yang degik sama saya Pak. Lantas kemudian ketika ada orang yang di situ lempengan ada yang jahat sama saya, minta disemprot, saya semprot biarin saya enggak gitu. Saya pengennya itu. Mudah-mudahan ini orang-orang yang ada di PMI ini masuk kategori orang yang kedua. Kalau yang pertama mah mungkin rada-rada susah, tapi yang kedua mah sudah hampir 95% diraih oleh relawan-relawan PMI karena tidak pernah tebang pilih. Dan yang terakhir kata Rasul, orang ini dijamin masuk surganya Allah karena orang ini selalu melakukan silaturahmi kepada orang yang sering memutuskan silaturahmi. Ini penyakit kita nih di masyarakat. Orang biasanya nih terutama kalangan emak-emak nih, ya mohon maaf ibu-ibu kan biasanya rajin buat nyatetin kondangan kalau di hajatan, ya
Kemudian ketika tetangganya diundang dia hajatan dia kagak datang, tetangganya kemudian sebulan yang akan datang hajatan balas dendam pasti. Kemarin dia kita hajatan kagak datang. Begitu. Ini penyakit. Bisa nggak kita menghindari sifat itu? Ketika ada orang yang tidak datang ke rumah kita datang ke rumah dia, bisa atau tidak? Logika kita itu terlepas dari itu. Ditaklim dah, ngaji, karena saya orang masyarakat. Ketika orang itu rumahnya dijadikan ajang untuk dijadikan majelis taklim, kita nggak ngaji, kita nggak datang, giliran rumah dia pasti kita juga akan kata kemarin rumah gue dia nggak datang. Ini berarti ini juga penyakit. Makanya orang itu tadi, ya mudah-mudahan orang itu Pak Imron dan juga orang-orang yang ada di virtual ini, ya ada di tiga-tiganya sifat yang dimiliki orang itu yang tadi dijamin masuk surganya Allah tanpa dihisab. Kalau tidak bisa tidak, satu atau dua mudah-mudahan bisa kita raih. Nah ini kemudian apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Ketua bahwa PMI Kota Depok inilah ya satu-satunya wadah lembaga instansi yang dimiliki oleh ya pemerintah Kota Depok yang pertama kali melakukan acara halal bihalal, ya acara silaturahim yang pertama ini kemudian mudah-mudahan bisa menjadikan satu untuk mempererat jalinan hubungan ukhuwah Islamiyah kita, tali silaturahim kita antara atasan dan bawahan, antara rekan sejawat dengan rekan sejawat lainnya. Atasan memaafkan bawahannya, bawahannya juga memohon kata maaf kepada atasannya. Entah siapa yang lebih menyakiti, ya kita abaikan itu semua. Yang paling penting kita yang tahu, kita yang pernah berbuat, dan pasti kita sendiri yang paling tahu siapa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ya bahwa orang yang kalau mengetahui jati dirinya maka orang itu pasti mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu akan dirinya maka orang itu dijamin tahu akan Tuhannya. Maka melalui acara halal bihalal secara virtual ini, melalui daring ini, saya pribadi ya atas nama Zamzami Al-Fakir yang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan PMI Kota Depok semakin solid, semakin lebih sering menjalin ukhuwah, jalinan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah kepada antar sesama manusia demi kemaslahatan dan juga keselamatan manusia, bil khusus di masa COVID-19 ini. Kurang lebihnya saya mengucapkan selamat beridul fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Satu yang saya pesankan, jangan tinggalkan doa ini setelah Syawal. Dan doa ini mesti harus kita baca sampai berakhirnya bulan Rabiul Awal. Jadi kalau bulan Islam itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6. Jadi 6 bulan ke depan ini doa ini kalau bisa jangan ditinggal. Apa doanya? Ini doanya kagak doa asing karena selalu dibaca di akhir ya sholat witir. Ya, setelah sholat witir. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taksirona ya arhamar rahimin. Hafal enggak Pak Haji Dudit? Bu Haji Dudit kira-kira. Rabbana taqabbal minna sholatana. Insyaallah hafal. Insyaallah hafal, amin. Karena kan tadi ucapannya taqabbalallahu minna syamana wa syamakum. Maka kita enggak tahu Allah terima atau tidak puasa kita. Maka kita harus memiliki rasa optimis tapi juga harus diikuti oleh rasa khawatir. Jangan-jangan kalau optimisme diterima kita tetap optimis, tapi kita juga jangan terlalu optimis, khawatir seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan al-iyazubillah. Maka kita selalu memunajat, melantunkan, meminta kepada Allah agar Allah terima puasa kita, sholat kita, ruku kita, sujud kita, kekhusyuan kita, kerendahan sujud kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana di dalam kesemuanya tadi, puasa, sholat, sujud, ruku dan lain sebagainya, terdapat kekurangan dan juga kekhilafan kita sebagai manusia biasa, Allah lah yang akan menyempurnakannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam kata. Mari donasi